Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada satupun manusia akan mampu menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada satupun yang manusia yang akan mampu meluruskan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saudaraku nikmat Allah Subhanahu wa taala, jelas pesan tekstual ayat ini kepada kita semua. Ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah, sampaikanlah kepada mereka, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian benar mencintai Allah, ikuti aku. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan ini kepada sahabatnya, kita diperintahkan, tentu pesan ini untuk kita semua, saudaraku, agar kita mengikuti Rasulullah SAW, karena itulah bukti cinta. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka Allah pasti akan mencintai kita. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, tentunya pembuktian cinta ini bukan hanya sekedar di lisan saja. Pembuktian cinta kita kepada Rasulullah SAW harus kita teladani beliau dari seluruh aspek lini dari kehidupan ini. Baik bagaimana akidahnya, manhajnya, metodenya dalam beragama, muamalahnya, kesabarannya. Tentu untuk mengetahui semua itu dengan kita belajar agama ini. Karena tidak bisa kita untuk mencapai cinta tersebut tanpa ilmu. Maka ilmu jelas diperintahkan kita untuk menuntutnya agar memudahkan kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini sahih, saudaraku. Oleh karena itu, ketika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka teladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kriteria yang Allah sampaikan kepada kita semua, bahwa cinta dengan mencintai Rasulullah SAW, maka kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kriteria yang Allah inginkan kepada kita semua untuk bisa mencapai keridhaan dan cinta Allah dan Rasulullah SAW. Bagaimana tauhid yang kita miliki selama ini? Apakah sudah benar tauhid yang kita miliki? Apakah kita sudah mengerti akan tauhid itu? Di dalam Al-Quran, seluruh cerita Nabi yang Allah jabarkan adalah tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada yang lainnya. Itulah makna tauhid yang sebenarnya. Mana kalimat la ilaha illallah bukan saja artinya tiada Tuhan selain Allah. Ini belumlah tepat. Karena orang musyrikin terdahulu juga mengatakan tiada Tuhan selain Allah, namun mereka menyembah berhala. Namun yang tepat kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Maka kita lihat dari sisi tauhid kita, jika kita meyakini ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka tauhid kita belumlah benar. Atau kita meyakini benda-benda lain yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita semua, maka belumlah tauhid kita benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana juga tentang wudu yang kita lakukan selama ini? Apakah sudah benar dengan sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan? Ataupun solat kita, apakah sudah benar? Solat yang kita laksanakan selama ini, apakah sudah sesuai bacaannya dengan hadis Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian bagaimana melihat aku salat.
Tentu dengan belajar, kembali dengan belajar kita untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW dari takbirnya sampai salamnya, apa yang dia baca. Dan bagaimana hajinya, puasanya, umrohnya. Tentu ketika kita ingin semua amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mencontoh Rasulullah SAW. Tidak ada jalan lain dalam agama ini untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Karena kalau kita tambah, kita kurangi, akan pastinya mengakibatkan terjadinya kekeliruan kita dalam memahami agama ini. Karena agama ini telah sempurna, saudaraku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena Allah telah katakan surah Al-Maidah, hari ini telah aku sempurnakan agama untukmu dan aku ridho hanya Islam agama untukmu. Oleh karena itu, tidak ada satupun kata Rasulullah SAW yang ingin mendekatkan kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, melainkan telah aku ajarkan semuanya. Ketika perpisahan sebelum titik meninggalnya, Rasulullah telah menyampaikan pertanyaan ini kepada sahabatnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengakuan cinta tidak bisa hanya di lisan saja. Bagaimana kita mengikuti sunnahnya, bagaimana perintah dia untuk menjaga sunnah-sunnahnya, kalau tidak kita amalkan, kalau kita tidak terapkan dalam keseharian kita, belumlah kita itu termasuk yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Contoh sederhana, ketika kita ingin menikah, kita akan memilih calon kriteria pasangan yang seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, dari nasabnya atau keturunannya, dari hartanya, dari kecantikannya, dan pilihlah calon pasanganmu karena agamanya. Nah, ketika kita akan memilih pasangan hidup kita, 4 kriteria ini kita tampilkan dan kita akan memilih yang paling baik agamanya. Bagaimana yang datang kepada kita 10 orang memiliki nasab yang bagus, keturunan yang mulia, harta dia miliki, kecantikan apalagi, namun dia tidak memiliki agama atau tidak mengerti agama sekalipun. Namun tentunya karena kita setelah menyampaikan kriteria, tentu yang 10 orang ini tidak termasuk yang kita cintai. Begitu jugalah Allah dan Rasulnya. Ketika telah disampaikan bagaimana cara mencintainya agar mendapatkan cinta Allah dan Rasul dengan meneladani seluruh aspek kehidupannya. Ketika kita baca surah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di bulan yang Maulid ini, perayaan bukanlah sebenarnya bukti cinta, karena bukti cinta sebenarnya adalah meneladani sunnahnya. Ketika kita baca sirah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terdapat perbedaan para ulama. Tidak ada satupun ijma' di antara para ulama tanggal kelahiran Nabi di 12 Rabiul Awal. Yang ada adalah kesepakatan ulama adalah 12 Rabiul Awal itu adalah meninggalnya Nabi. Kenapa demikian? Karena perlu syariat di situ, karena 12 Rabiul Awal meninggalnya Nabi itu telah berakhirlah wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, buktikan cinta kita, meneladani beliau, bagaimana perjalanan dakwah beliau, kesabarannya. Ketika dakwahnya tidak diterima oleh kaumnya sendiri, dia berjalan ke Taif, ke Bani Saqif dengan Zaid bin Harisah. Bagaimana penolakan yang di sana, mereka dilempari batu. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dilempari batu dan berdarah, sehingga Allah datangkan malaikat penjaga gunung kepadanya. Bahai Rasulullah, apakah aku lemparkan gunung ini kepada mereka? Jangan, kata Rasulullah. Aku berharap akan lahir setelah mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kesabarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak hal lain yang mesti kita ketahui tentang teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena jelas laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah uswah terbaik kita dari semua segi kehidupan ini. Maka dengan belajarlah kita akan mengetahui caranya agar kita mendapat cinta yang sebenarnya. Jangan sampai kita hanya mengaku cinta, namun kita tidak termasuk yang dicintai. Betapa menyedihkan ketika itu terjadi pada diri kita. Kita terkadang bersalawat,
bersalawat dengan karangan-karangan yang kita buat sendiri atau karangan yang dibuat oleh guru kita, namun tidak terdapat nas yang sahih, ini belum termasuk kriteria salawat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau salawat ini merupakan ibadah, kalau ibadah aturannya sudah jelas oleh syariat, maka kita tidak boleh mengarang sendiri tentang bagaimana salawat ini kepada Rasulullah SAW. Mungkin demikian sedikit ilmu, mudah-mudahan menjadi penambah semangat kita agar kita mendapatkan cinta yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.